Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zikri Abdi Maulana ER. NIM saya 270 30 27 dan saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas kedua dari Pak Ilham, MK Biologi Laut. Jadi di tugas ini saya dapat nomor urutan absen itu nomor 1 atau nomor ganjil. Oke. Jadi di sini saya akan memaparkan atau juga merangkum yang telah disampaikan pada webinar peringatan mangrove sedunia itu pada tahun 2022 yang temanya itu adalah dahsyatnya manfaat dari mangrove. Terus dalam webinar ini ada 3 narasumber dengan memaparkan materi yang berbeda-beda. Di sini saya akan merangkum materi dari narasumber yang pertama. Baiklah, untuk narasumber yang pertama itu berjudul disertifikasi produk olahan dari mangrove. Jadi, mangrove itu dia bisa menjadikan batik konservatif dari tahun 2000 sampai tahun 2007, sehingga dia itu terciptanya batik mangrove, dia tuh berkarakter konservatif, terus kemudian diberi nama batik seru mangrove. Sehingga batik mangrove itu bukan sekedar berdagang batik, tetapi batik mangrove itu mempunyai tujuan dan juga misi. Yang pertama itu ada Gold One, tahun 2000 sampai tahun 2005 di seluruh dunia itu peduli mangrove itu tercapai. Terus kemudian ada Gold yang kedua pada tahun 2016 sampai tahun 2031, yaitu tersiar penanaman yang tepat dengan perawatan dan rutin. Terus dia tuh terbangun jaringan pemasaran dan juga sentral bahan dari baku mangrove, galeri hasil olahan mangrove dibuka, dan kebun mangrove itu produksinya itu terwujud. Terus kemudian mangrove itu berfungsi menfilter pencemaran udara, terus ada tanah, air, sehingga jeli untuk memilih bahan baku agar tidak sedekah penyakit, namun membuat olahan itu menjadi sehat, tetap melestarikan dari mangrove. Terus cara memilih bahan bakunya itu ada yang pertama itu habitat tanaman sudah ribuan jika lahannya tuh dia tuh konservasi. Kemudian yang kedua, dia itu dari kebun atau dari hutan yang produksinya itu yang sehat. Terus kemudian yang ada nomor 3, jika terjadi kekerdilan dan tidak sehat, maka pengelolaan harus difilter dengan karbon aktif untuk menatrisilkan logam berat yang terkandung. Setelah itu baru kita olah. Kemudian yang keempat, itu kenali kandungan dari nutrisi dalam bahan mangrove dia tuh sehingga kita itu dapat menentukan olahan yang tepat. Terus kemudian ada potensi mangrove yang dapat dikembangkan menjadi bahan olahan non pangan, yaitu ada lulur, ada strap, ada astrigen, milk cleanser, terus ada bedak, terus ada minyak terapi juga. Terus kemudian ada juga pewarna, ada serbu, terus ada serbu palet kayu, kemudian ada sampo, ada pembersih lantai, habis itu ada tepung, terus kemudian ada anti alergi, kemudian ada klorofil. Kemudian juga terdapat sirup, selai, es krim, dan juga jelly. Terus selanjutnya itu ada pengelolaan ekosistem mangrove di daerah aliran sungai untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nah, pada kegiatan kali ini dia dilakukan itu sejak tahun 2005 dengan melakukan rehabilitas hutan mangrove dan juga bersumber dayakan masyarakat muara sungai. Terus habis itu abrasi yang terjadi itu mengakibatkan masyarakat mulai tekanan domino. Yang pertama itu ada tekanan alam, ada tekanan ekonomi, dan juga ada tekanan sosial.
Terus kemudian ada kegiatan KMPHPN dari Mangrove Sari. Dari Mangrove Sari, step pertama itu ada kampanye. Kampanye itu adalah untuk penyadaran masyarakat melalui seni dan juga ada budaya. Terus ada step yang kedua, step kedua itu ada pengendalian DAS. Nah, dia ini melakukan monitoring atau sumber daya dari alam, sumber daya alam. Terus selanjutnya itu yang step ketiga itu ada pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini dia itu memaksimalkan potensi dari masyarakat. Kemudian ada yang keempat, itu ada ekowisata. Di ekowisata ini dia memunculkan nilai ekonomi yang sirkular. Kemudian selanjutnya itu ada penyadaran lingkungan. Nah, di penyadaran lingkungan ini, yang pertama itu kita tuh melakukan kampanye tentang penyadaran lingkungan, baik itu di darat maupun juga itu di laut. Terus kemudian itu yang kedua itu ada pendidikan lingkungan atau penanaman. Terus selanjutnya itu ada peningkatan sumber daya dari manusia. Dan yang selanjutnya yang keempat, itu ada melakukan kegiatan rehabilitas dari lingkungan. Terus kemudian selanjutnya itu ada natural based solution atau NBS atau NBS. Jadi di sini dia itu kayak melindungi dan juga dia meningkatkan kualitas serta dia itu mengelola ekosistem untuk memastikan dari kemampuannya. Terus kemudian juga dalam mensejahterakan manusia sesuai dengan jasa lingkungan yang diberikan. Terus yang natural based solution ini dia terdapat yang pertama itu ada basis kegiatan implementasi program, yaitu adalah isu-isu ekosistem dan juga perlindungan dari ekosistem. Terus selanjutnya itu ada pemetaan atau pengkajian isu-isu keseluruhan potensi sumber daya untuk tingkat potensi manusia, manfaat dan juga potensi dari ancaman. Terus kemudian dari hasil pemetaan ini dia itu mengkaji sumber daya dari itu tersebut. Kemudian baru diangkat terkait isu-isu yang spesifik. Terus infrastruktur yang akan kita bangun dan juga restorisasi atau rehabilitasi yang akan kita lakukan. Terus selanjutnya itu ada pengembangan model pengelolaan untuk menjawab beberapa tantangan dari sosial kemasyarakatan itu di wilayah sekitar akibat perubahan suhu atau juga cuaca. Kemudian ada risiko bencana, degradasi ekonomi, hilangnya jasa ekosistem, terus ada ketahanan pangan dan juga ada ketersediaan dari air. Dan kemudian itu ada model pengelolaan, dia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan, terus kemudian ada peningkatan keragam hayati yang terukur, dan juga yang ketiga itu ada rencana tata kelola yang inklusif atau juga terpadu. Nah, di sini ada juga dampak pengelolaan dan juga pemanfaatan mangrove yang kita miliki. Jadi untuk manfaatnya tuh di masyarakat itu yang pertama itu adalah panen bandeng dan juga bandeng cabut duri. Nah, yang kedua itu ada ekowisata dari mangrove. Dan yang ketiga itu ada batik pewarna alami dari mangrove. Kemudian selanjutnya itu adalah dampak dari pengelolaan daerah aliran sungai yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau untuk manfaatnya itu yang pertama, dia itu ada proses pembuatan garam rebus. Dan kedua itu ada wahana air, yang ketiga itu ada pelestarian budaya, dan keempat itu ada penanaman mangrove, dan yang kelima itu ada menjadi lokasi riset di hutan mangrove dan juga pemantauan flora serta fauna. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin maaf kalau ada yang kurang atau banyak yang ketinggalan mungkin. Mungkin demikian dari tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.